Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dan kali ini kita akan membahas tentang materi pesawat sederhana. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kita langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama kita akan belajar dulu apa pengertian dari pesawat sederhana. Nah, apakah pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam mengerjakan berbagai pekerjaan. Yang perlu kita garis bawahi adalah mempermudah. Jadi pesawat sederhana itu adalah, saya ulangi lagi, alat yang digunakan untuk mempermudah dalam mengerjakan berbagai pekerjaan. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis yang pertama yaitu pengungkit, yang kedua adalah bidang miring, yang ketiga adalah katrol, dan yang keempat adalah roda berporos. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama yaitu tentang pengungkit. Nah, pengungkit adalah alat yang memanfaatkan titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu. Jadi kata kuncinya di dalam pesawat sederhana pengungkit nanti kita akan membahas atau tidak asing dengan 3 titik, yaitu titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu. Lalu apakah pengertian dari titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu itu? Ini adalah pengertiannya. Titik tumpu. Titik tumpu adalah titik tempat atau tempat sebagai tumpuan ketika kita mengerjakan sesuatu. Yang kedua, titik kuasa. Titik kuasa adalah titik atau tempat yang diadakannya kuasa. Jadi dia berupa gaya atau yang kita kenai gaya, tempat yang kita kenai gaya atau yang kita kenai kuasa disebut titik kuasa. Dan yang ketiga adalah titik beban. Titik beban adalah tempat bekerjanya beban, atau lebih mudahnya titik beban adalah tempat meletakkan suatu bebannya, namanya adalah titik beban. Sekarang jenis-jenis pengungkit. Pengungkit itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah pengungkit golongan 1, yang kedua adalah pengungkit golongan 2, dan yang selanjutnya adalah pengungkit golongan 3. Nah, dari ketiga golongan ini apakah perbedaannya? Kita bahas satu-satu dulu. Perbedaan dari pengungkit golongan 1 sampai di golongan 3. Pengungkit golongan 1 yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi titik tumpunya itu berada di tengah-tengah. Contohnya adalah tang, gunting, pemotong, kuku, catut paku, dan sebagainya. Biar lebih mudah kita langsung ke contoh dengan gambar. Nah, saya ulangi lagi, titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi titik tumpu berada di tengah. Ini titik tumpunya berada di tengah. Titik tumpu, ini titik beban di sebelah sini, titik tumpu sebelah sini, dan ini titik kuasanya yang kita beri gaya di sini. Nah, titik tumpunya berada di tengah, maka termasuk golongan 1. Contoh lagi ayunan, titik tumpunya di tengah, ini titik kuasa, ini titik tumpu, dan ini titik beban. Di tengah titik tumpunya. Contoh lagi gunting, titik bebannya, titik tumpunya di sini, di tengah. Titik kuasanya yang kita dorong, yang beri gaya kita ditaruh sini. Bebannya ini adalah bendanya, misalnya di sini dikasih kertas. Maka yang tengah ini adalah titik tumpu. Maka ini golongan pengungkit ke-1. Yang kedua, contoh yang lain adalah tang. Di sini ada titik tumpunya. Letak beban, di sini nanti akan ada benda-benda yang kita ambil, dan titik kuasa yang kita beri dorong. Di palu, ini titik tumpunya. Ini pinggir, tengah, pinggir. Ini bendanya di sini, ini kuasanya yang kita beri dorong di sini. Selanjutnya adalah pengungkit golongan 2.
Nah, ini bedanya. Kalau tadi golongan 1 adalah tumpuh di tengah, kalau golongan 2 yang di tengah adalah titik beban. Titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi yang di tengah adalah titik beban. Contohnya adalah kereta sorong atau gerobak, pemecah kemiri dan lain sebagainya. Kita langsung ke gambarnya. Nah, titik beban, saya ulangi lagi, berada di tengah-tengah. Kita lihat di sini ada titik tumpu, di sini titik beban, dan di sini titik kuasa. Nah, yang beban adalah di tengah, maka dia adalah pengungkit golongan 2. Kuasa ini yang kita dorong, tumpunya ini ada yang menjadi tumpuan. Contoh lagi, ini adalah pengambil pembuka kaleng. Nah, biasanya tutup kalengnya berada di tengah sini, berarti titik bebannya di tengah, titik kuasanya yang kita dorong di sini, titik tumpunya di sini. Ini adalah pemecah biji-bijian atau pemecah kemiri. Di sini ada titik tumpu, yang di tengah ini titik beban, kemudian di sini yang kita dorong atau titik kuasa. Jadi titik tumpu di sini, titik beban di sini, titik kuasa di sini, di tengah. Ini adalah yang selanjutnya, pemotong kertas. Di sini ada titik tumpunya, di sini adalah titik bebannya, dan di sini adalah titik kuasanya. Kita dorong di sini. Jadi bebannya berada di tengah. Selanjutnya adalah pengungkit golongan 3. Yang pertama tadi, yang di tengah adalah titik tumpu, golongan 2 yang di tengah adalah titik beban, maka golongan yang ketiga yang di tengah adalah titik kuasa. Terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya adalah sapu, skop, pinset, dan stapler. Kita langsung ke gambarnya. Ini adalah skop. Nah, titik kuasanya ketika mengangkatnya di sini. Ini titik tumpunya. Kalau kita memegang skop, maka ini yang kita angkat, ini yang kita buat tumpuan biar ini bisa keangkat. Jadi ini titik beban di pinggir, titik kuasa di tengah, dan titik tumpu juga di pinggir. Stapler. Nah, kita kalau mendorong stapler pasti berada di tengah. Maka ketika kita mendorong, ini disebut sebagai titik kuasa. Ininya adalah bebannya, karena di sini ada kertas yang kita mau stapler, dan di sini ada titik tumpunya. Jadi yang di tengah adalah titik kuasa. Sama dengan pinset, kayak gini. Ini titik bebannya, ini titik kuasanya yang kita dorong di tengah sini. Kemudian ini adalah titik tumpunya. Kalau kita singkat, kita bisa menyingkat sebagai TBK. T yang di tengah adalah titik tumpu, adalah golongan 1. B yang di tengah jika titik beban adalah golongan 2. Jika yang di tengah adalah titik kuasa, maka dia adalah golongan 3. TBK. Selanjutnya kita langsung ke bidang miring. Bidang miring adalah permukaan datar yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggian. Dengan menggunakan benda bidang miring, kita bisa memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Namun, bidang miring ini memiliki kelemahan, yaitu jarak yang ditempuh untuk memindahkan benda menjadi lebih jauh. Kita lihat contohnya dalam bentuk gambar. Nah, ketika kita mau memindahkan ini, kalau diangkat bisa, tetapi akan dibutuhkan tenaga yang lebih besar untuk mengangkat dari bawah ke atas ini. Kalau kita dorong dengan bidang miring ini, akan lebih mudah benda ini sampai ke atas, tetapi lintasannya akan lebih panjang. Contoh yang lain adalah jalan berkelok. Untuk mencapai puncak ini, kita bisa langsung ke sini, tetapi membutuhkan gaya yang sangat besar, sulit, sehingga dibuatlah jalan berkelok. Dengan adanya jalan berkelok ini, kita mudah ke atas puncak ini, tetapi waktunya akan lebih lama. Contoh yang lain adalah skrup. Ini bidang miringnya. Kemudian di sini ada sejenis kayak kapak, itu karena ini bentuknya adalah miring begini. Kemudian pisau ini pasti akan ada kemiringan sehingga dia akan mudah dipotong atau mudah memotong.
Yang ketiga adalah katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Jenis-jenis katrol, ada katrol tetap, ada katrol bebas, dan yang ketiga adalah katrol majemuk. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah katrol tetap. Yang dimaksud katrol tetap adalah katrolnya ini akan tetap, dia hanya bisa berputar saja, tetapi dia tidak bisa berpindah. Contohnya di sumur. Yang kedua adalah katrol bebas. Nah, dia bisa bergerak. Beda dengan ini, dia tidak bisa dia bisa berpindah tempat. Kalau yang ini dia tidak bisa berpindah tempat. Contohnya adalah pada saat kita flying fox itu ada katrolnya ini akan bergerak. Dan yang ketiga adalah katrol majemuk. Jadi beberapa katrol, ini adalah katrol tetap, 1, 2 ini katrol tetap. Ini katrol tetap tapi bisa bergerak juga yang ini. Jadi ini termasuk katrol bebas, ini katrol tetap. Nah, campurannya ini disebut sebagai katrol majemuk. Selanjutnya adalah roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Nah, kata kuncinya adalah di sini ada titik tengahnya. Titik tengah inilah yang disebut sebagai roda berporos. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.